Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali di dalam program Truth Reflection, program yang mengajarkan kebenaran yang sejati dan berjuang untuk kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Jujur saudaraku, Allah yang kita kenal di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab dan Injil yang hidup itu, sekarang seperti seakan-akan mati dalam kehidupan banyak orang. Termasuk orang-orang Kristen, termasuk orang-orang yang rajin ke gereja, termasuk orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan, aktivis-aktivis gereja. Dan ironiknya lagi, kekristenan itu mati di dalam para pemberita-pemberita firman dan hamba-hamba Tuhan. Ini jujur tidak boleh kita sangkali bahwa seringkali kita terjebak di dalam kekristenan yang kering. Kekristenan yang hanya begitu-begitu saja sepanjang tahun hidup kita. Mungkin kita sudah berpuluh-puluh tahun mengenal kekristenan. Bahkan kita sudah menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun. Tetapi jujur, banyak orang Kristen yang belum mengalami Tuhan sampai hari ini. Itu adalah ciri dari kekristenan yang kita dapatkan selama ini adalah kekristenan yang salah, yang palsu dan kosong, saudaraku. Itu sungguh menakutkan. Itu sungguh berbahaya untuk orang-orang Kristen sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kalau mereka sampai saat ini mereka masih belum mengalami Tuhan yang real dalam hidup mereka. Bagaimana kita bisa tahu orang ini belum mengalami Tuhan atau tidak? Atau engkau mau mengecek dirimu sendiri? Bagaimana aku tahu bahwa diriku sudah mengalami Tuhan atau belum? Kita bisa lihat dari perilaku hidupnya. Bagaimana dia hidup? Bagaimana dia berperilaku? Itu menunjukkan apakah orang tersebut sudah mengalami Tuhan atau belum. Tidak semua kekristenan itu palsu. Tetapi faktanya menunjukkan bahwa kita mewarisi kekristenan yang palsu. Kita tidak boleh, saudaraku, kalau kita sudah mengendus bahwa kekristenan yang kita miliki adalah kekristenan yang palsu atau kekristenan yang kosong. Seharusnya engkau dan saya tidak bisa tinggal diam. Engkau dan saya tidak bisa hanya berpangku tangan. Kita tidak bisa berlenggang kangkung santai seakan-akan tidak ada apa-apa, saudaraku. Seharusnya engkau cemas dengan keadaan ini. Seharusnya kita benar-benar sungguh berjuang untuk aku bisa mengalami Tuhan. Bagaimana caranya? Supaya aku tidak terjebak di dalam kekristenan yang hanya masuk di dalam liturgi agamawi. Benar saudaraku, sangat menjenuhkan kalau kita masuk di dalam hanya rutinitas mingguan, rutinitas tahunan ikut Natal dan Paskah, ini dan itu program gereja. Tetapi sejatinya di dalam kedalaman hati kita, kita tidak mengalami Dia yang seharusnya hidup di dalam hidup kita. Maka dari itu tidak heran kalau kita melihat banyak orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, tetapi dengan mudahnya meninggalkan pelayanan karena sukarnya pelayanan itu. Maka tidak heran kalau kita melihat yang mengaku pemberita firman, mereka masih bisa melakukan dosa dan santai menghadapi itu semua. Seakan-akan mereka tidak ada yang tahu. Maka dari itu, kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengajak untuk kita benar-benar memiliki rasa cemas, memiliki rasa gentar, rasa takut. Kalau memang engkau mengendus dirimu bahwa engkau sampai detik ini belum mengalami Dia yang seharusnya hidup di dalam hidupmu. Kita lihat saudaraku, seberapa kita mau berjuang mengalami Tuhan, itu menentukan hasil yang akan kita alami. Orang-orang di luar kekristenan sana, mereka berjuang saudaraku. Mereka mencari
mencari kesaktian, mencari wahyu, mencari wangsit dan sebagainya di luar sana. Mereka berjuang sampai mereka tinggal di hutan, mereka tinggal di gua-gua dan sebagainya. Mereka bertapa di sana bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Tujuannya apa? Supaya mereka mengalami entitas yang memang mereka cari. Dan tidak bisa dipungkiri, dengan mereka membayar harga itu, mereka mengalami kesaktian yang mereka mau. Dan tidak bisa dipungkiri, mereka menemukan entitas itu dengan mereka membayar harganya. Lalu pertanyaannya begini, sebagai seorang Kristiani, berapa harga yang sudah kau bayar untuk menemukan Tuhan? Seberapa dahsyat kau berani bertaruh di dalam hidupmu untuk engkau bisa menemukan Tuhan dalam hidupmu? Kau bandingkan dirimu dengan orang di luar sana. Memang kita tidak bisa bandingkan, Allah bukan mistik. Tetapi yang kita teropong adalah seberapa daya juang kita kalau kita bandingkan dengan orang-orang di luar sana yang mencari kesaktian, yang mau mengalami hal-hal spiritual di luar sana, untuk mengalami entitas yang ada di luar sana. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristiani, saudaraku? Itu tanyakan dalam dirimu. Seberapa besar daya juangmu untuk engkau bisa menemukan Tuhan yang hidup? Seberapa besar daya juangmu untuk engkau bisa menemukan Tuhan yang kudus? Berapa kuota yang kau berikan untuk Dia? Bukankah selama ini kau anggap remeh Tuhanmu? Bukankah selama ini kau anggap Tuhanmu itu murahan, sehingga kau berikan sebisanya, kau berikan untuk Tuhanmu, sehingga sepanjang hidup kekristenanmu engkau tidak pernah menemukan Dia, engkau tidak pernah mengalami Dia, dan akhirnya kekristenanmu hanyalah bingkai agamawi yang membosankan dan menjenuhkan, saudaraku. Itu menjadi refleksi kita. Itu menjadi refleksi yang penting di dalam kita mengiring Tuhan. Saya pun dulu terjebak di dalam hal ini, saudaraku. Saya tidak mengalami Dia. Saya aktif dalam pelayanan. Sejak kecil saya melayani Tuhan. Saya ikut komisi pemuda, komisi remaja, dan sebagainya. Jadi worship leader dan sebagainya. Saya tidak mengalami Dia, tetapi saya hanya mengikuti aturan main dari sebuah organisasi gereja. Saya melayani Dia saja. Saya mau menyenangkan orang lain saja. Tetapi saya tidak tahu bahwa saya harus menyenangkan perasaan Bapa. Kita tidak boleh merasa tenang dengan hal ini, saudaraku. Kita tidak boleh merasa cukup beragama Kristen. Tidak bisa, saudaraku. Karena tubuh, jiwa, dan roh kita harus mengalami Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita harus mengalami Tuhan. Dan boleh saya katakan, bayaranmu untuk menemukan Dia terlalu murah. Bayaranmu untuk mengalami Dia terlalu kecil. Engkau tidak berani bayar harga. Engkau tidak berani spend untuk Tuhan. Tapi kau berani bayar hargamu untuk yang lain, untuk kesenanganmu. 24 jam hidupmu, berapa jam berani kau berikan untuk Tuhanmu, untuk kau bisa mengalami Dia? 24 jam hidupmu, berapa jam kau berani spend untuk kesenanganmu, untuk nongkrong dengan teman-temanmu? 24 jam hidupmu, berapa banyak kau buang waktumu untuk gadgetmu? Tapi berapa jam kau berani tantang dirimu, kau pasung hidupmu untuk menemukan Dia dalam hidupmu? Tanyakan dalam dirimu, saudaraku. Ini menjadi sebuah ironik yang harus kita jawab di dalam kekristenan kita. Kuota yang harus kita bayar harus tepat. Tidak bisa kurang. Kuota yang tepat akan membawa kita untuk mengalami Dia. Boleh saya katakan begini, saudaraku. Kalau engkau mau berurusan dengan Tuhan,
Bayarannya adalah segenap, segenap, dan segenap, tanpa batas. Kalau engkau masih berpikir dengan apa yang sudah kulakukan seadanya, kau bisa mengalami Tuhan, kau akan menuju kepada kebinasaan di akhir hidupmu dan kau akan menyesal. Percayalah saudaraku, kebenaran ini adalah kebenaran yang sejati. Kalau engkau sampai hari ini masih nyaman dengan cara hidupmu yang salah, engkau masih tenang dengan kubangan dosa yang kau miliki, percayalah saudaraku, sampai mati engkau tidak akan pernah mengalami Tuhan. Sampai penghujung maut hidupmu, engkau tidak akan pernah mengalami Tuhan. Kalau engkau mau mengalami Tuhan yang benar, pastikan hidupmu juga harus di dalam kekudusan dan kesucian hidup. Kalau engkau masih banyak yang mengikat dalam dirimu, percintaan dunia, ikatan-ikatan dosa apapun itu, engkau tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan yang benar, dan engkau tidak akan pernah bisa menemukan Dia. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang kudus. Tidak bisa, saudaraku. Di sini saya mau mengajak kepada saudara-saudari yang mendengarkan Truth Reflection pada hari ini. Mari kita tantang diri kita untuk membayar harga yang seharusnya kita bayar. Pertaruhkan segenap hidup kita untuk memenuhi kuota, untuk kita bisa mengalami Dia tanpa batas, untuk kita bisa mengalami Tuhan tanpa batas, saudaraku. Saya boleh berkata jujur deh, mungkin dari kalian yang mendengarkan renungan ini, kalian masih sangat miskin untuk mengalami Tuhan. Kenapa? Karena kalian masih belum benar-benar sungguh-sungguh mau memberikan segenap hidupmu untuk Dia. Tuhan bisa ditemui, saudaraku. Benar, Tuhan bisa kau alami dalam hidupmu. Semenjak saya mengerti kebenaran sejati, saya bisa mengalami Tuhan, dan wow, mengiring Tuhan itu tidak mudah. Mengiring Tuhan itu sulit. Tetapi mengalami Tuhan itu adalah sebuah berkat yang luar biasa. Di dalam Alkitab kita bisa melihat banyak, kita menemukan manusia-manusia yang bisa mengalami Tuhan. Kita pun bisa, saudaraku. Apalagi di dalam perjanjian baru ini, Allah memanggil kita sebagai anak-anak Allah. Maka tempatkan dirimu sebagai anak Allah yang benar. Tempatkan dirimu sebagai anak-anak Allah yang memang bisa dipertanggungjawabkan dengan statusmu itu. Dengan cara apa? Seorang anak pasti akan memiliki hubungan yang intim dengan bapaknya. Seorang anak pasti berbincang-bincang dengan bapaknya. Maka pertanyaannya, adakah engkau memiliki waktu dengan bapamu? Apakah engkau memiliki waktu dengan Allahmu? Bagaimana engkau bisa mengalami Tuhan kalau engkau sendiri tidak memiliki relasi yang benar di hadapan bapamu? Jadi, kalau engkau benar-benar menyadari hal ini, engkau bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Artinya engkau memiliki hubungan yang eksklusif dengan Dia. Mari saudaraku, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita sudah mulai hari ini, kita merajut hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita merajut kesucian hidup dengan Tuhan. Sehingga kita ketika di penghujung hidup kita, tidak ada lagi kegentaran apapun. Dan kita bisa berkata, anytime my Lord, kapanpun kau panggil aku siap. Salah satu ciri orang yang belum mengalami Tuhan, dia takut menghadapi kematian. Dia memiliki kekhawatiran yang begitu dahsyat dalam dirinya. Kenapa? Karena dia bisa mengendus di dalam nuraninya. Dia belum beres di hadapan Tuhan. Masih banyak hal yang dia simpan. Masih banyak dosa yang masih dia peluk.
Dan masih banyak percintaan dunia yang mengikat dirinya. Akhirnya apa? Mereka ketakutan menghadapi kematian itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti takut untuk berbuat dosa. Dia akan berusaha meninggalkan dosa dan meratapi refleks dosa yang masih dia miliki. Maka dari itu saudaraku, tidak mungkin orang berkata aku mengalami Tuhan tetapi engkau masih bermain dengan dosamu. Tidak mungkin orang mengatakan aku mengalami dia tetapi engkau masih bisa ngomongin orang lain, masih bisa gosipin orang lain, masih bisa berkata-kata buruk. Maka dari itu saudaraku, ingat dah, tidak perlu lihat apa yang tidak perlu kau lihat. Kalau itu memang mengganggu hubunganmu untuk berjumpa dengan dia. Tidak perlu kau dengar apapun yang tidak perlu kau dengar. Kalau memang itu yang kau dengar itu mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Tidak perlu kau ucapkan sesuatu apapun yang sejatinya itu mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Coba dalam 24 jam hidupmu, kau berjuang, kau rajut hidupmu suci, kudus, tepat terus di hadapan Tuhan. Kalau meleset pun segeralah kau kembali. Dari jutaan miliatan manusia, Tuhan akan menandai engkau dan saya. Amin saudaraku. Kita berjuang. Kita berjuang. Kalau engkau dan saya memaksakan diri kita ada di hadapan Tuhan tiap saat, tiap hari, engkau bisa mengerti bahwa, engkau bisa merasakan bahwa Allah itu benar-benar hidup. Wow, Allah benar-benar hidup. Benar. Kalau engkau terus berjuang, aku mau hidup benar hari ini. Pagi hari kau datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau hidup benar, aku mau berjuang hari ini. Kau bisa mengalami dia. Kau bisa merasakan benar ya Tuhan itu hidup. Tidak bisa dijelaskan. Tapi di dalam batinmu ada kesaksian yang bisa berkata, aku mengalami engkau hidup Tuhan. Tergantung seberapa nekat kita. Makanya hashtag yang saya pakai adalah nekat yuk. Itu tujuannya apa? Supaya engkau dan saya jadi orang Kristen yang nekat, saudara. Nekat dalam hal yang benar ya. Nekat untuk ketemu Tuhan. Nekat untuk mengalami Tuhan. Udah deh, berjuang saja saudaraku. Pokoknya kita berani spend apapun tanpa batas untuk dia. Berani segenap hidup atau tidak usah sama sekali. Percuma kok, suam-suam. Jadi kalau engkau mau mengalami Allah nyata dalam hidupmu, jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan itu berarti standar Tuhan kau tahu. Kekudusan hidup, kesucian hidup. Apa yang kau lihat, apa yang kau ucapkan, apa yang kau dengar, apa yang kau lakukan, mulai hari ini. Aku mau berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati jadi kau lakukan apapun itu. Dan jadilah orang yang memenuhi rencana Allah. Ketika aku sudah masuk di dalam perkenanan Tuhan, aku mau terus paksa diriku menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidupku. Jadi kalau orang sadar hal ini, tidak ada orang meninggalkan pelayanan, saudaraku. Karena sakit hati. Tidak ada orang meninggalkan pelayanan. Karena apa? Karena harga diri yang diinjak-injak. Tidak ada orang yang meninggalkan pelayanan. Karena apa? Karena uang. Karena harga diri. Karena citra diri. Karena aku dan aku. No, kenapa? Karena orang yang sadar bahwa dirinya sudah di dalam Tuhan. Hidupnya bukan dia lagi, tetapi Tuhan. Bahkan sampai dia bisa berkata begini, aku mau melayani engkau, karena engkau harus hidup di dalamku. Dan aku bukan aku lagi, tetapi engkau yang segalanya dalam hidupku. Engkau yang terutama dalam hidupku. Kalau orang sudah sampai di level itu, saudaraku, apapun yang terjadi dalam suka duka dalam melayani Tuhan, dalam pengiringannya kepada Tuhan, tidak akan pernah meruntuhkan kakinya untuk terus berjalan melayani dia sampai akhir hidup. Bagaimana dengan Paulus? Disesah, diterca, dianiaya, dipenjara. Dia pun mengalami sakit. Dia pun berjuang di dalam ministrinya. Dia harus menghidupi pelayanannya sendiri. Apakah Paulus mundur? Tidak. Kenapa dia tidak mundur? Karena dia tahu dia sudah mengalami Tuhan yang hidup. Karena apapun yang dikerjakannya hari ini,
tidak bisa menggantikan kesukaan di dalam dia mengalami Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang tidak memenuhi rencana Allah, disertai Tuhan dan mengalami Tuhan. Paulus bisa berjuang sampai akhir hidupnya, mengalami Tuhan. Dia berjuang sampai pekerjaan Tuhan dibereskan dalam hidupnya. Itu kenapa? Karena dia sudah mengalami Tuhan. Maka dari itu tidak heran kalau hari-hari ini ada orang-orang aktivis atau pelayan-pelayan Tuhan atau hamba Tuhan sekalipun bisa meninggalkan Tuhan dan pekerjaannya. Saya pastikan orang-orang itu belum mengalami Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah menemukan rencana Allah dalam hidup kita secara pribadi. Kalau kita belajar menemukan rencana Allah dalam hidup kita secara pribadi, jadi begini, apapun itu yang terjadi, baik kondisimu baik ataupun tidak baik, ataupun sangat tidak baik, menurut pandanganmu, kau belajar menemukan rencana Allah di dalam setiap kondisi hidupmu. Itu kedewasaan. Lalu setelah kau menemukan, kau mengerti rencana Allah, kau pasung hidupmu di dalam kekudusan dan kesucian, itu yang bisa mengawal engkau tetap benar, tetap senter, tidak meleset di hadapan Tuhan. Aku tahu hari ini hidupku tidak baik, tetapi aku tetap percaya rencana Tuhan indah atas hidupku. Aku tetap jaga kekudusan hatiku. Aku tetap jaga kekudusan pikiranku, supaya aku tidak menyalahpahami Tuhan, supaya aku tidak mencurigai Tuhan. Hidupku tetap benar aku kawal. Percayalah saudaraku, orang-orang seperti itu, dia memang jatuh bangun, dia memang tertatih. Tetapi kalau dia sudah mengalami Tuhan, dia berani kawal hidupnya dengan kekudusan dan kesucian hidup. Orang itu akan ditandai Tuhan. Orang itu tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Orang itu spesial di mata Tuhan. Ya, pertanyaannya adalah begini. Beranikah engkau dan saya seperti orang itu? Orang seperti itu tidak akan dipermalukan kalau dia hidup suci. Orang yang berani hidup suci, berani hidup kudus, saudaraku, dia bukan saja menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia sedang menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Jadi bagi kita yang sungguh-sungguh mau hidup suci, pasti mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Benar saudaraku, mengalami Tuhan itu indah, tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Karena di dalam kita mengenal Dia, di dalam kita mengalami Dia, di dalam kita mengiring Dia, di dalam keteduhan kita berjumpa dengan Dia, Dia bisa membukakan rencana-rencananya yang agung, yang harus kita penuhi. Wah, itu dahsyat saudaraku. Kadang secara manusia, masa sih Tuhan? Kita bisa bertanya begitu loh. Hah? Iya loh, Tuhan bukakan hal itu. Hah? Luar biasa ya. Secara akali manusia tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan yang membukakan, udah saudaraku, ikut saja. Kawal hidupmu kudus, jujur, udah gak usah macem-macem. Lurus di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan sendiri akan bukakan jalan yang begitu luar biasa untuk memenuhi rencana-rencana Tuhan. Kita hanya melakukan saja, kita setia saja langkah kita, benar saja di pathway-nya Tuhan. Karena hanya orang yang hidup di dalam rencana Allah akan mengerjakan pekerjaan Allah dengan motif yang benar. Itu loh, kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Apapun yang Tuhan percayakan dalam dirimu hari ini. Pesan saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, saya mau mengingatkan, jaga motifmu yang benar, saudaraku. Udah. Ambisi-ambisi apapun, sudah kembalikan ke senternya ke Tuhan. Gak usah sibuk mempromosikan diri ini dan itu, senterkan ke Tuhan semua. Kalau memang itu bagianmu, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan dirimu. Ya, orang-orang seperti itu akan disertai Tuhan
dan akan mengalami Tuhan. Saudaraku, yuk mengalami Tuhan yuk. Kekristenan kita harus hidup, ya. Kekristenan kita harus benar-benar bangkit. Supaya kita mengalami Tuhan dan kita bisa membawa api itu. Supaya orang-orang di dekat kita mengalami Tuhan. Yuk, stop yuk berbicara tentang orang lain. Berbicara buruk tentang orang lain. Stop yuk berpikir yang tidak benar. Stop yuk mulai lakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Saya berjuang, Anda berjuang. Kita bersama-sama yuk mau alami Tuhan dengan benar. Pakai jam hidupmu 24 jam. Kita berjuang bersama. Beri untuk Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu hari ini. Renungan ini biarlah menghidupkan kami untuk kami sungguh-sungguh berani bayar harga untuk Tuhan kami. 24 jam hidup kami mau bayar harga untuk berjumpa dengan Tuhan kami. Supaya kami bisa mengalami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengalami Engkau, hari-hari hidup kami benar-benar hanya untuk memenuhi rencana-Mu. Dan biarlah Roh Kudus mengawal hidup kami, menuntun kami kepada apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Kau tahu hidup mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Bapakku. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.